Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Mari bersama-sama kita mendoakan doa pembangunan gereja Paroki Kristus Raja Andalas. Dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 334.
Kini kami menghadap-Mu, kami umat milik-Mu, satu di dalam Yesus Kristus, agar kuduslah kami. Tuhan, kuatkanlah iman dan harapan padamu, nyalakanlah di hati kami api cinta kasih-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini kita masuki hari Minggu biasa yang ke-21. Kita akan mendengarkan nanti bagaimana Yesus menghendaki supaya para murid sungguh mengenal pribadi orang yang ia ikuti, yang mereka percayai, yaitu Yesus, guru mereka. Karena itu Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Pertanyaan Yesus kepada para murid tentu ditujukan pula kepada kita semua. Apakah kita juga punya pendapat, punya pemahaman tentang orang yang kita imani, yang kita percayai, yang kita ikuti ialah Yesus? Menurut saya, siapakah Yesus bagiku? Itu adalah pertanyaan reflektif atau refleksi bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh semakin menyadari siapa yang kita imani dan siapa yang kita ikuti. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati kita datang di hadirat Tuhan dengan rendah hati mohon belas kasihan dan pengampunannya. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar karya penyelamatan-Mu dilanjutkan oleh para pengikut-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Petrus sebagai wadas tempat gereja-Mu Kau dirikan dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putera Allah yang hidup, yang menyerahkan kekuasaan mengampuni kepada orang-orang pilihan-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi
kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur kita dan juga segenap permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mendasarkan gerejamu dalam diri Petrus dan para rasul. Kami mohon peliharalah gerejamu agar tetap berpegang teguh pada ajaran para rasul dan setia pada panggilannya untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Bapa di surga, kami bawa segala syukur kami di hadirat-Mu karena segala kebaikan, cinta, dan rahmat berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami semuanya. Juga kami mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Frans Gala 7 hari yang lalu, Ibu Maria Sitenenong 6 hari yang lalu, Bapak Roni Tendean 6 hari yang lalu, Oma Elizabeth Neti 5 hari yang lalu, Bapak Audi Armi Intan 2 bulan yang lalu, dan Pastor Antonius Wewengkang atau Sony Wewengkang MSC yang meninggal kemarin. Limpahkanlah rahmat-Mu, belas kasihan, dan pengampunan-Mu kepada saudara-saudari kami. Semoga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati kebangkitan badan kehidupan yang kekal dan kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah serta kuatkanlah dan hiburkanlah segenap keluarga yang berduka, supaya mereka tetap sabar dan tabah dalam kedukaan ini,
dan selalu mengandalkan Dikau dalam kehidupan, dalam peziarahan di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Shebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu, dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan kebijaksanaan dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya,
sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas wadas ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, lalu bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah putera manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, Putera Allah yang hidup. Kata Yesus kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, saudara-saudari segenap umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda dari Injil Matius hari ini itu sangat indah untuk kita renungkan. Mengapa? Karena ternyata Yesus tidak hanya supaya para murid mengikuti dia kemanapun dia pergi dan apapun yang diajarkan dan dia laksanakan. Ternyata Yesus mau tahu betul apakah para murid sungguh sadar dan sungguh memahami
siapa yang mereka ikuti dan siapa yang mereka percayai. Karena itu ia bertanya, menurut kamu atau kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab dengan mengatakan, kata orang, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Mengapa Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis itu seorang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan mengajak segenap warga, segenap rakyat, segenap umat untuk bertobat. Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, bahkan membaptis orang untuk suatu pertobatan. Demikian juga Yesus pada awal pewartaannya, awal dia berkarya tampil di tengah-tengah masyarakat, yang pertama-tama diwartakan adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itulah mengapa Yesus disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Yang kedua, mereka mengatakan engkau adalah Elia. Mengapa Elia? Karena Elia seorang nabi yang berani menyatakan kebenaran, bahkan berani itu mengkritik dan menyatakan seseorang itu tidak benar. Bahkan dia mengkritik nabi-nabi palsu. Yesus pun demikian berani mengkritik para pemimpin bangsanya, imam-imam kepala kalau mereka bertindak tidak benar. Bahkan Elia juga beberapa kali membuat mujizat, meminta kepada Allah Yahweh supaya kiranya menghukum bangsa itu jangan menurunkan hujan sekian lama, berbulan-bulan bahkan bertahun. Dan sesudahnya Elia minta kepada Yahweh supaya segera menurunkan hujan. Yesus pun membuat banyak mujizat, pergandaan roti, bagaimana Yesus memohon supaya kiranya Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui mukjizat yang dilakukan. Itulah sebabnya Yesus disamakan dengan Elia, sebagai Elia yang baru, dan sebagai Yeremia. Kenapa Yeremia? Karena Yeremia seorang hamba Allah Yahweh, nabi yang rendah hati, yang mau menerima apa saja dari Allah dan mau melaksanakannya, walaupun Yeremia tahu itu tidak mungkin. Dia seorang manusia yang biasa, tetapi dia itu dengan penuh kesabaran, kerendahan hati membuat atau melaksanakan kehendak Tuhan, walaupun dia mengatakan, ya aku tidak layak, aku tidak pandai bicara, aku ini seorang yang lemah, tidak punya pendidikan. Demikian juga Yesus. Yesus mau menerima semua tugas pelayanan. Bahkan ketika dia harus menanggung derita, memang Yesus mengatakan, kalau boleh biarlah derita ini lepas atau lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Yesus berani melakukan kehendak Tuhan demi keselamatan banyak orang. Itulah sebabnya Yesus disamakan dengan beberapa nabi-nabi besar. Tapi tidak cukup jawaban itu, jawaban seakan-akan jawaban pengetahuan kata orang. Yesus ingin supaya kita punya jawaban pribadi, para murid punya jawaban pribadi. Dan Petrus mewakili teman-temannya ketika ditanya, menurut kamu siapakah aku ini? Petrus mengatakan, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Betapa tepat dan luar biasa jawaban daripada Petrus, sehingga Yesus mengatakan, berbahagialah engkau Petrus, karena jawabanmu ini walaupun bukan dari hatimu sendiri, tapi itu berasal dari Allah Bapakku di surga, dari Yahweh. Petrus hanya digunakan mulutnya, tapi berbahagialah engkau Petrus, karena engkau digunakan, engkau istimewa di hadapan Bapa, engkau luar biasa. Nah, kita kan bisa melihat selanjutnya bahwa ternyata memang Petrus tidak paham apa itu Mesias. Dia memahami Mesias itu seorang yang akan menjadi pahlawan penyelamat bangsanya, pahlawan politik, pahlawan ekonomi, pahlawan dunia yang datang untuk menyelamatkan bangsanya. Maka ketika Yesus mengatakan anak manusia harus mengalami banyak penderitaan, ditolak oleh imam-imam kepala dan dibunuh, namun bangkit pada hari ketiga, Petrus tidak bisa menerima itu. Itu dikatakan oleh Petrus dalam Injil Matius bab 16 ayat 22.
Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali jangan menimpa engkau. Jangan engkau disiksa dan dibunuh." Tapi Yesus mengatakan, "Kamu ini tidak tahu siapa anak manusia. Kamu ini tidak mengerti." Maka Yesus dengan keras itu menyatakan atau menghardik Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Petrus tidak paham apa yang dikatakannya seorang Mesias. Petrus paham bahwa Mesias itu adalah seorang penyelamat bangsanya di bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi Yesus mengatakan seorang Mesias harus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Harus mengalami derita, namun bangkit mulia. Nah, saudara-saudari, walaupun Petrus tidak sadar dan tidak mengerti apa yang dia katakannya, tetapi Yesus memberikan semacam kepercayaan tanggung jawab. Ketika dia mengatakan, "Dan engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Jadi Petrus bersama dengan teman-temannya dijadikan dasar gerejanya, dasar jemaat Yesus. Maka sampai hari ini gereja itu mendasarkan ajarannya pada ajaran para rasul, ajaran Petrus dan teman-temannya. Dasar ajaran gereja kita pada ajaran para rasul. Tetapi tidak cukup mereka sebagai dasar gereja, landasan gereja. Tapi Yesus mengatakan alam maut tidak akan itu menghantam atau menghancurkan jemaatku atau gerejaku. Kita lihat 2000 tahun gereja itu sudah berdiri dan didirikan oleh Yesus, dan sampai hari ini gereja tetap berdiri, bertumbuh dan berkembang. Walau demikian, gereja tidak lepas daripada banyak cobaan, banyak derita, banyak himpitan, dan banyak persekusi. Itulah gereja. Gereja mengalami banyak cobaan, banyak tantangan, dan banyak derita. Tetapi kita bersyukur semakin banyak derita, semakin banyak cobaan, semakin banyak itu kesulitan, semakin orang dewasa di dalam beriman, semakin tertantang orang untuk percaya dan setia dan taat kepada Yesus. Karena disitulah iman yang sesungguhnya hidup. Lalu yang kedua, walaupun Petrus tidak mengerti siapa Mesias, tetapi toh diberikan kepercayaan, dikatakan oleh Yesus, "Dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Apa artinya? Bahwa dalam gereja Katolik ada kuasa pengampunan dosa yang kita sebut sakramen tobat. Ini luar biasa. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan menghendaki supaya kita dekat dan kembali ke jalur yang baik dan benar. Itulah cinta kasih Tuhan lewat sakramennya, sakramen tobat. Maka luar biasa sekali kita diberikan rahmat itu pengampunan. Gereja menyediakan rahmat itu. Sisa kita sebagai orang Katolik memanfaatkan rahmat sakramen ini. Apakah kita sungguh mau datang kepada Tuhan dan menerima rahmat pengampunan, sehingga kita semakin kenal siapakah Yesus yang penuh belas kasih, penuh pengampunan, dan begitu dekat dan mencintai kita. Sering kali kita bersikap seperti Petrus. Kita tidak paham apa yang kadang-kadang kita katakan, kita ucapkan, apa yang kita minta. Tetapi Tuhan mencintai kita. Tuhan mengarahkan kita kepada jalan yang baik dan benar. Bahkan Tuhan membimbing kita semakin bertobat kepadanya. Itulah gambaran gereja sampai hari ini, betapa Tuhan mencintai kita, Tuhan dekat. Dialah Putra Allah yang hidup, Sang Mesias. Semoga kita percaya dan semakin setia pada Mesias, Putra Allah yang hidup, penyelamat kita. Amin. Mari saudara-saudari kita berdiri, meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita bersama-sama menyampaikan doa-doa permohonan kita. Pada hari ini, Yesus Tuhan kita bertanya kepada kita masing-masing, siapakah aku ini menurut kamu? Marilah kita berdoa, semoga bagi semua orang, Yesus menjadi arti terdalam dari segala sesuatu dan terang yang menerangi hidup kita. Kita jawab setiap seruan doa, Tuhan dan penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan dan penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga umat Allah selalu mencari pembaruan sejati berdasarkan nilai-nilai Injil yang kokoh. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang bertugas mewartakan Kristus, para uskup dan imam, para guru agama dan guru sekolah, serta semua rasul awam. Ya Tuhan, semoga teladan hidup para pewarta Injil menampakkan pesan Kristus yang mereka sampaikan serta dicinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua gereja Kristen yang mengaku Yesus Kristus yang sama, ya Tuhan, semoga kasih Tuhan mempertemukan gereja-gereja Kristen dalam suatu kesaksian yang sama dan dalam satu gereja. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang belum menemukan jawaban atas pertanyaan mereka tentang arti kehidupan, bagi semua orang yang belum mengenal Kristus atau bersikap acuh tak acuh kepadanya, ya Tuhan, semoga mereka bertemu dengan orang-orang beriman sejati yang membuat Engkau lebih tampak bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua di sini, ya Tuhan, semoga kami semua dekat dengan Dikau dan hidup dalam kehadiran-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dan penyelamat kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami. Berjalanlah bersama kami sepanjang hidup kami. Hiduplah dalam hati kami dan antarlah kami kepada Bapa, sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, karena bakti putramu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putramu. Terima kasih
kasih Tuhan, ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan membangun kami menjadi gereja-Mu yang bertahan dan berkembang di tengah aneka macam tantangan zaman, supaya dengan demikian kami juga dapat mewartakan kemuliaan dan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sejak lahir di tengah-tengah kami, Yesus telah menjadikan kami manusia baru. Dengan sengsaranya Ia melebur kami, dengan kebangkitannya dari alam maut Ia merintis jalan menuju kepada hidup yang kekal. Dan dengan kenaikannya ke surga, ke hadapan-Mu, Ia membuka pintu surga bagi kami. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa roh-Mu atasnya, agar persembahan kami ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah Putra-Mu yang terkasih dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus Putra-Mu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk keselamatan kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Tuhanku dan Allahku. Yesus menyadari bahwa Dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib.
Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih sambil mengenangkan Yesus Kristus Putramu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci dan Bapak Uskup kami, Bapak Suci Paus Fransiskus dan Bapak Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dan dari dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Iya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama
agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Engkau telah menghimpun kami sebagai gereja-Mu dan menganugerahkan Ekaristi sebagai daya pemersatu bagi kami umat-Mu. Semoga gereja-Mu semakin berkembang dan menjadi berkat bagi semua orang, sehingga semakin banyak orang dihantar kepadamu sampai kelak menerima anugerah kebahagiaan abadi di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Tutup padamu Tuhan aku membawakan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku beri.